Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil materi kami yaitu SKPL dan DPPL. Ya, di sini kelompok 16 beranggotakan Fajar Kurnia dengan NPM 2008 2010046. Kemudian ada saya sendiri yaitu Jeremy David Alexander dengan NPM 2008 2010049. Dan kemudian ada Valen Andriandra dengan NPM 2008 2010061. Lalu sini apa saja sih bahas? Ini ada dua materi yang kita bahas. Materi yang pertama itu ada SKPL atau panjangannya itu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dan materi yang kedua itu ada DPPL atau panjangannya itu ada deskripsi perancangan perangkat lunak. SKPL, spesifik kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau dalam bahasa Inggris disebut Software Requirement Specification, merupakan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Suatu SKPL harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya, mencakup antarmuka untuk perangkat keras, perangkat lunak komunikasi, dan pemakai. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini bertujuan sebagai acuan atau panduan, baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pihak pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan ini, agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Di sini ada tujuan SKPL. Yang pertama itu ada mendokumentasikan rancangan perangkat lunak yang diinginkan dan disepakati pengguna atau klien. Nah, yang kedua ada mendokumentasikan kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang. Dan yang ketiga, memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem. Lalu di sini ada 5 manfaat SKPL. Yang pertama itu sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Yang kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Dan yang keempat, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Yang kelima, memfasilitasi transfer, semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Lalu sini ada karakteristik SKPL yang baik. Yang pertama itu sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada tidak ambigu. Yang ketiga mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat sistematis. Yang kelima dapat diverifikasi. Yang keenam dapat dimodifikasi. Yang ketujuh dapat ditelusuri kembali. Dan yang kedelapan dapat dipahami dengan baik oleh pengembang. Lalu hal yang perlu dihindari dalam pembentukan SKPL, yang pertama over specification atau penjelasan berlebih dan berulang-ulang sehingga tidak jelas. Yang kedua tindakan inkonsistensi. Yang ketiga ambiguity dalam kata atau kalimat. Yang keempat menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Lalu di sini ada aspek SKPL. Dalam suatu SKPL ada dua aspek yang harus bisa dilihat. Aspek pertama itu fungsi, menjelaskan fungsi dari perangkat lunak atau digunakan untuk apa keperluan apa, sifat lunak dan datanya. Dan aspek yang kedua adalah non-fungsi dependability, reliability, dan maintainability. Terdiri dari security, integrity, ergonomic, performance, dan constraint. Lalu sini ada pihak yang terlibat dalam SKPL. Yang pertama ada pemakai atau user yang mengoperasikan atau menggunakan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. Yang kedua ada klien. Klien ini orang atau perusahaan yang mau membuat sistem atau yang menentukan. Ketiga ada sistem analis atau sistem engineer. Sistem engineer ini yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan menulis requirement. Lalu ada software engineer. Software engineer ini yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat atau bekerjasama dengan sistem engineer berdasarkan SKPL.
Lalu ada programmer. Programmer ini menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menguji dan memeriksa modul. Lalu ada test integration group. Test integration group ini kumpulan orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Lalu ada maintenance group. Maintenance group ini memantau dan merawat performansi sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul, atau 80% dari pekerjaan. Lalu ada technical support. Technical support ini orang-orang yang mengelola atau memanage pengembang perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Dan yang terakhir ada staff dan clerical work. Ini bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Kumit. Selanjutnya di sini ada keberhasilan perangkat lunak. Yang pertama, ketelitian dari pembuatnya. Kedua, kualitas dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan, baik jika ada sedikit kesalahan. Ketiga, ada integritas. Keempat, ketelitian. Kelima, proses pembuatan yang mantap. Keenam, mudah dikembangkan. Ketujuh, jumlah versi yang tidak banyak. 8. Ketelitian dari model pengembangan yang digunakan untuk meramal atribut perangkat lunak. 9. Efektivitas rencana tes dan integrasi. 10. Tingkat persiapan untuk sistem perawatan. Mempersiapkan pencarian bug. Lalu selanjutnya ada format SKPL. Di format SKPL itu terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua deskripsi umum perangkat lunak, ketiga deskripsi rinci kebutuhan. Yang pertama yang pendahuluan itu ada tujuan, kemudian lingkup masalah, ketiga definisi, akronim dan singkatan, keempat referensi, kelima deskripsi umum dokumen. Kemudian bagian deskripsi umum PL, yang pertama ada deskripsi umum sistem, kedua fungsi produk, ketiga karakteristik pengguna, keempat batasan-batasan, kelima asumsi dan ketergantungan. Yang ketiga, deskripsi rinci kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal, kedua kebutuhan fungsional, ketiga deskripsi data, keempat kebutuhan non-fungsional, kelima atribut kualitas perangkat lunak, keenam kebutuhan lain. Selanjutnya DPPL. DPPL itu adalah deskripsi perancangan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Software Design Description, SDD. Merupakan deskripsi perancangan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Biasanya dokumen DPPL digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Selanjutnya tujuan DPPL yang pertama untuk memberikan landasan yang diperlukan proses pembuatan perangkat lunak. Kedua, memberikan gambaran mengenai perangkat lunak yang akan dibuat secara terperinci. Ketiga, untuk memastikan bahwa semua fungsi dan prosedur yang akan dibuat telah memenuhi spesifikasi kebutuhan sesuai dokumen SKPPL yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, format DPPL. Yang pertama ada pendahuluan, kedua deskripsi perancangan, ketiga matriks keterunutan. Yang pertama pendahuluan, ada tujuan penulisan dokumen, selanjutnya ada lingkup masalah, selanjutnya ada definisi, akronim dan singkatan, yang keempat ada referensi, terakhir ada deskripsi umum dokumen. Yang kedua deskripsi perancangan. Di dalamnya ada rancangan lingkungan implementasi, kedua ada dekomposisi fungsional modul, ketiga deskripsi data, keempat dekomposisi fisik modul, kelima deskripsi rinci modul. Ketiga, matriks keturunutan. Bagian ini menunjukkan hubungan dari kebutuhan perangkat lunak dan deskripsi perancangan. Matriks ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel dengan kolom-kolom nomor SKPL, nama layar, nama proses, dan nama laporan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.